Halo guys. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang laporan keuangan SKPD. Pertama-tama izinkan kami perkenalan diri dulu. Nama saya Rizka Nabila Nasution. Nama saya Irayanti Asri Tanjung. Nama saya Hana Rupina Tasoy. Nama saya Novina Estika Bersendiri. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama. Halo guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu SKPD dan apa sih tujuan-tujuan laporan SKPD itu disusun. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang SKPD. SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unit pemerintah di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang dapat berbentuk dinas, badan, ataupun satuan. SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis laporan keuangan SKPD. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan operasional, yang ketiga neraca, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima CALK. Nah, di sini juga ada tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD. Tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD. Laporan keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD. Dan yang terakhir yaitu tahap-tahap penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang pertama, pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Yang kedua, pencatatan transaksi selama tahun anggaran ke dalam jurnal anggaran dan finansial. Yang ketiga, pencatatan ayat jurnal penyesuaian ke buku besar. Yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Itu tadi penjelasan dari teman kita Irayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai laporan realisasi anggaran. Menyusun laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dalam satu periode dibandingkan dengan estimasi pagu anggaran di awal periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Rincian dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang kedua belanja. Rincian anggaran dan realisasi belanja. Yang pertama ada belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, yaitu belanja modal peralatan dan mesin. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, itu tadi penjelasan dari teman kita yaitu Novina. Dan di sini saya akan melanjutkan laporan selanjutnya yaitu laporan operasional. Laporan selanjutnya yaitu laporan operasional yang berbasis akrual. LO adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus defisit LO dalam satu periode. Nah, di sini bisa kita lihat laporan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terdapat pendapatan retribusi sebesar 769.399.614 dan beban operasional sebesar 20.983.281.011 sehingga terjadi defisit sebesar 20.213.941.397. Itu tadi penjelasan dari teman kita Irayanti. Di sini saya akan kembali melanjutkan mengenai neraca.
Setelah melakukan penyusunan laporan operasional, kembali kita akan menyusun neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Terdapat dua pos, yaitu pos aset dan pos kewajiban dan ekuitas. Di pos aset, ada aset lancar dan aset tetap. Di akuntansi pemerintah, aset lancar itu isinya kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang diakui saat terbitnya surat ketetapan, persediaan, dan beban dibayar di muka. Aset tetap meliputi tanah, peralatan, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh dari penyusunan neraca yang sudah lengkap, yaitu ada aset lancar, kemudian ada aset tetap, aset lainnya, kewajiban, dan yang terakhir ada ekuitas. Nah, itu penjelasan mengenai neraca dari teman kita Novina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas atau LPE dan juga catatan atas laporan keuangan atau CALK. Disimak ya. Nah guys, laporan yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Kita udah nggak asing lagi ya tentunya dengan laporan ini. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih suatu pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Nah, ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2021, terdapat ekuitas awal sejumlah 29.444.464.475,84 rupiah yang berasal dari jumlah ekuitas tahun 2020. Karena terdapat defisit LO sebesar 20.241.941.397 rupiah dengan RK PPKD sebesar 21.047.502.367 rupiah, maka jumlah ekuitas akhir Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar 30.778.025.445 rupiah. Nah, laporan yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi penjelasan daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos. CALK merupakan catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan yaitu untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Bukan hanya itu saja, melalui catatan ini perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi konseptual lainnya. Adapun unsur-unsur dalam catatan laporan atas keuangan, yang pertama unsur umum tentang penjelasan perusahaan, yang kedua informasi kebijakan akuntansi, yang ketiga informasi kebijakan standar akuntansi keuangan, yang keempat informasi kebijakan fiskal atau keuangan, yang kelima ikhtisar pencapaian kinerja, yang keenam penggunaan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus berisi penjelasan atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Nah teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang laporan keuangan SKPD dan jenis-jenisnya. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal laporan keuangan SKPD dan cara membuat laporan keuangannya.
Ini dia contoh soal untuk membuat laporan keuangan SKPD. Ada 19 transaksi di SKPDA. Transaksi-transaksi tersebut harus kamu jurnal. Oh ya teman-teman, transaksi-transaksi di SKPDA ini berhubungan dengan setoran kas masuk dan kas keluar dari dan BUD dicatat di pembukuan SKPDA maupun PPKD. Tetapi kita di sini hanya belajar tentang laporan keuangan SKPD-nya. Transaksi pertama membutuhkan pencatatan di jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Transaksi kedua, ketiga, dan keempat hanya perlu dicatat di jurnal finansial saja. Transaksi kedua tentang penyetoran kas ke kas daerah oleh bendahara penerimaan. Transaksi ketiga berhubungan dengan penerimaan SP2 DUP oleh bendahara pengeluaran. Dan transaksi keempat berhubungan dengan penerimaan tagihan. Ketiga transaksi tersebut tidak membuat perubahan saldo pada anggaran. Transaksi kelima dan keenam berhubungan dengan belanja sehingga membutuhkan pencatatan di jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Transaksi ketujuh berhubungan dengan pertanggungjawaban SP2DUP dan penerimaan SP2DGU sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan pada jurnal pelaksanaan anggaran. Transaksi ke-8 berhubungan dengan beban perjalanan dinas sehingga membutuhkan pencatatan di kedua jurnal. Transaksi ke-9 berhubungan dengan penerimaan tagihan sehingga hanya perlu dilakukan pencatatan di jurnal finansial. Transaksi ke-10 dilakukan pembayaran atas tagihan tadi sehingga diperlukan pencatatan di kedua jurnal karena ada kas yang fisiknya dikeluarkan. Transaksi ke-11 dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan dengan menggunakan SP2DLS sehingga dilakukan pencatatan di kedua jurnal karena ada fisik kas yang dikeluarkan dan mengakibatkan perubahan anggaran. Transaksi ke-11 dan ke-13 berhubungan dengan pembelian aset tetap baru dan SP2DLS yang diterima dari BUD di jurnal finansial ini akan dicatat sebagai pembelian aset tetap, tapi di jurnal pelaksanaan anggaran dicatat sebagai belanja modal. Transaksi ke-14 dibuat surat ketetapan pajak sehingga kita catat sebagai piutang. Di jurnal pelaksanaan anggaran tidak dilakukan pencatatan. Transaksi ke-15 diterima kas dari pembayaran pajak secara self-assessment oleh wajib pajak sehingga diperlukan pencatatan di kedua jurnal. Transaksi ke-16 bendahara penerimaan menyetorkan kas ke kas daerah sehingga yang dicatat adalah jurnal finansialnya saja. Transaksi ke-17 diterima kas atas pembayaran pajak yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga dilakukan pencatatan pada kedua jurnal. Transaksi ke-18 adalah penyetoran kas sehingga hanya mencatat di jurnal finansial dan transaksi ke-19 diterima pembayaran di muka sehingga perlu dilakukan pencatatan di kedua jurnal. Berikutnya kita susun neraca saldo. Oh ya, sebelum itu kita posting ke buku besar dulu ya teman-teman. Dan akhirnya diperolehlah total bagian debitnya Rp581 juta dan bagian kreditnya Rp581 juta. Selanjutnya kita ke penyesuaian yang terjadi di akhir periode pertama tentang persediaan barang habis pakai on hand. Penyesuaian kedua tentang piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih. Penyesuaian ketiga tentang penyusutan aset tetap dan penyesuaian keempat tentang pajak reklame diterima di muka yang sudah menjadi hak pemerintah. Jurnal penyesuaian pertama adalah beban bahan habis pakai pada persediaan bahan pakai habis sebesar Rp500.000. Nominalnya kita akui sebesar yang sudah kita konsumsi. Jurnal penyesuaian kedua kita catat beban penyisihan piutang pendapatan pada penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp200.000. Jurnal penyesuaian ketiga kita catat berdasarkan klasifikasi aset tetapnya. Peralatan dan mesin kita akumulasikan, begitu juga dengan gedung dan bangunan. Jurnal penyesuaian keempat adalah pendapatan diterima di muka lainnya pada pendapatan pajak reklame sebesar Rp4 juta. Berikutnya kita buat kertas kerjanya, caranya persis sama dengan kertas kerja yang sudah biasa kita buat di akuntansi perusahaan. Hanya saja di neraca lajur pemerintahan, laporan keuangan yang disajikan adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Untuk laba ruginya pun kita ubah menjadi surplus atau defisit LRA dan surplus atau defisit LO.
Setelah kita jumlahkan semuanya sesuai dengan kebutuhan laporan, diperolehlah defisit LRA sebesar 19.950.000, sedangkan surplus sebesar 8.700.000. Pada neraca, defisit LRA kita letakkan di debit, sedangkan surplus LO kita letakkan di kredit. Selanjutnya menyusun laporan realisasi anggaran. Tinggal kita pindahkan saja angka-angka yang di lajur LRA ke laporan ini. Ada dua kelompok, yaitu pendapatan LRA dan belanja-belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dan ternyata benar defisit 19.950.000. Berikutnya kita buat jurnal penutup pelaksanaan anggaran. Kenapa jurnal penutupnya harus kita buat terlebih dahulu? Karena akun surplus atau defisit LRA adalah perubahan sal, merupakan akun yang pada akhirnya harus masuk ke neraca. Ada 3 tahap penutupan pelaksanaan anggaran, yaitu menutup pendapatan LRA dan belanja ke surplus atau defisit LRA. Menutup surplus atau defisit LRA ke ekuitas sal, dan menutup perubahan sal ke ekuitas. Inilah 3 jurnal penutup yang kita buat. Berikutnya menyusun laporan operasional. LRA tidak cukup untuk menunjukkan kinerja pemerintah karena hanya memuat penerimaan dan pengeluaran berbentuk kas. LO merupakan laporan yang menunjukkan kinerja operasi satuan kerja yang lebih luas karena LO disusun berdasarkan basis aktual. LO menunjukkan kinerja pemerintah lebih lengkap karena mencakup unsur penerimaan dan pengeluaran kas dan non-kas. Hampir sama dengan menyusun LRA tadi, di LO juga ada 2 akun induk, yaitu pendapatan yang kebetulan di sini hanya terdiri dari pendapatan asli daerah dan beban operasi, sehingga diperolehlah surplus LO-nya sebesar 8.700.000. Berikutnya kita buat jurnal penutup finansial. Jurnal penutup finansial ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal pada laporan operasional. Tahapan penyusunan jurnal penutup finansial adalah menutup pendapatan LO dan beban ke surplus atau defisit LO, dan menutup surplus atau defisit LO ke ekuitas, sehingga jurnal penutupnya adalah seperti ini. Saatnya kita susun neraca. Posisi aset SKPDA sebesar Rp402.250.000 dan total kewajiban dan ekuitasnya pun Rp402.250.000. Yang terakhir kita buat laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah penghubung antara LRA, LO, dan neraca. Ekuitas awal sebesar Rp362.500.000 diperoleh dari saldo ekuitas neraca awal. Nilai ekuitas diperoleh dari kredit akun ekuitas sebesar Rp19.950.000 pada jurnal penutup pelaksanaan anggaran, dan kredit akun ekuitas sebesar Rp8.700.000 pada jurnal finansial. Nilai ekuitas sal berasal dari jurnal penutup surplus atau defisit LRA. Nilai minus menunjukkan pengurangan ekuitas karena pada jurnal penutup LRA akun ekuitas adalah di debit. Sedangkan nilai RKPPKD sebesar Rp27.650.000 berasal dari saldo RKPPKD di neraca lajur, sehingga diperolehlah ekuitas akhir SKPDA sebesar Rp398.850.000. Gimana teman-teman? Nggak jauh beda kan sama laporan keuangan perusahaan? Itu dia penjelasan singkat tentang laporan SKPD dari kami. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching guys. Duh, nggak terasa ya udah selesai penjelasan mengenai laporan keuangan SKPD. Kata-kata hari ini dong kak. Jurnal aja ada pasangannya, masa kamu enggak? Aduh.